Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya atas segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini aku. Oh, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Biar generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Amin. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan di hari Jumat ini. Dan kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan kami menyiapkan hati kami dan kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi berkat, bahkan firman-Mu akan menuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang ketulusan.
Ketulusan yang seperti apakah yang Tuhan inginkan di dalam kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan? Ketulusan seperti merpati. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 10 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti dombaku di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memerintahkan kepada ke-12 murid-murid untuk memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Saudara yang kasih Tuhan, para murid-murid Yesus itu harus menjalankan misi mereka dengan ketulusan. Karena mereka diutus oleh Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara bayangkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Di sini kalau kita bisa melihat saudara, serigala itu adalah binatang buas. Kalau Bapak Ibu lihat film ya, masuk hutan mendengar longlongan serigala, takut sekali sudah. Gitu ya. Apalagi di tengah hutan yang luar biasa, karena memang serigala termasuk binatang buas yang dapat senantiasa menerkam mangsanya, terutama saudara binatang yang lemah seperti domba-domba. Kalau Bapak Ibu mengikuti acara televisi atau acara-acara tentang animal, binatang, di mana macan mengejar kuda zebra atau serigala mengejar domba yang lemah, itu akan mudah sekali saudara untuk diterkamnya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, para murid harus cerdik agar terhindar dari terkaman serigala. Yang Yesus maksudkan sebagai serigala itu adalah orang-orang yang setiap saat mau menangkap dan menyerahkan mereka ke hadapan majelis agama Yahudi dan menyesal dan menganiaya mereka dalam rumah ibadat Yahudi karena pemberitaan mereka. Dan ini senantiasa ngeri saudara keadaan seperti itu. Oleh karena itu Yesus harus memberitahukan kepada murid-murid cerdik dan tulus. Ketulusan seperti merpati. Burung merpati dipakai untuk menggambarkan ketulusan karena merpati memiliki sifat-sifat utama, yaitu berupa kesetiaan kepada pasangannya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat pernikahan, pasti lambangnya burung merpati. Memang merpati itu lambang kesetiaan. Sifat merpati itu menggambarkan ketulusan atau bersifat polos, murni, bersih, dan tidak bersalah. Saudara yang kasih Tuhan, burung merpati juga dipakai sebagai gambaran figuratif dari Roh Kudus. Pada waktu pencurahan Roh Kudus,
Pada waktu Yesus keluar dari air, ada Roh Kudus dalam makan burung merpati itu, saudara. Sifat ketulusan inilah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tidak dimiliki oleh semua pelayan Tuhan dan pemberita Injil saat-saat ini. Karena banyak yang telah terdistorsi oleh berbagai motivasi seperti mencari penghormatan dan penghargaan manusia yang beragam bentuknya. Saya tidak menghakimi, tetapi saya boleh mengingatkan kembali apa yang Yesus pesankan hari ini. Di dalam kita melayani, kita harus punya ketulusan hati. Membuka gereja bukan untuk aktualisasi diri demi mendapatkan glorifikasi diri, melainkan untuk pengembalaan jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Itu kata-kata itu bagus, saudara. Jadi untuk mengembalakan jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Dan Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bahwa yang menjadi dasar pelayanan bagi mereka adalah ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Kalau Bapak Ibu membaca 2 Korintus pasal pertama ayat 12. Jadi saudara, dengan jelas bagaimanakah dengan kita dalam melayani Tuhan? Apakah kita melakukan dengan ketulusan hati kita dan kemurnian karena kasih karunia Allah yang telah kita peroleh dari Tuhan? Apakah hati kita tulus di hadapan Tuhan? Apapun bentuk pelayanan kita, lakukanlah sepenuh hati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hormat dan kemuliaan diri kita sendiri. Biar kiranya pesan firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu tulus seperti burung merpati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan di dalam kami mengambil bagian pelayanan, supaya pelayanan kami tulus di mata Tuhan. Ampuni kami bila dalam pelayanan kami tidak didasarkan kepada kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kiranya pelayanan kami dilakukan dengan ketulusan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanan kami, berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya pelayanan kami boleh berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Oh ya saudara, jangan lupa nanti malam ada acara Praise and Worship saudara, acara Instagram Pendeta Surya Rapali 7:30 sampai 8:30 malam. Kiranya Tuhan memberkati, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali nanti malam 7:30 sampai 8:30 malam. Jangan lupa Bapak Ibu boleh tulis di pokok doa di Instagram, nanti kru-kru saya, tim saya akan menulis secara cepat dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus
akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.